Selamat pagi sahabat cerdas, semoga selalu sehat ya. Kita lanjutkan materi kita, yaitu persamaan kuadrat bagian 3 tentang metode kuadrat sempurna dan rumus ABC. Bersama saya, Kak Anggi, hanya di ruang belajar. Perlu diingat kembali, ada 3 metode penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu faktorisasi yang telah kita bahas di bagian 2. Kemudian kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna, dan terakhir rumus ABC. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang melengkapi kuadrat sempurna dan rumus ABC. Next, metode melengkapi kuadrat sempurna disingkat sebagai MKS ya, supaya tidak terlalu panjang. Ada beberapa kasus, yaitu AX kuadrat sama dengan C, X tambah P dikuadratkan sama dengan C, dan terakhir AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Untuk kasus yang pertama dan kedua, ini artinya B-nya yang 0. Paham? Untuk kasus pertama yang B-nya yang 0, C ini ada B-nya, namun karena dia kuadrat sempurna tidak terlihat. Kemudian yang ketiga ini sama seperti kasus ketiga metode faktorisasi. Nah, untuk kasus pertama yaitu AX kuadrat sama dengan C. Contoh, tentukan akar penyelesaian dari 4X kuadrat sama dengan 16. Cara ini lebih mudah ketimbang faktorisasi. Coba kita lihat. Tulis soal. X kuadrat sama dengan dibagi 4 ya. 16 dibagi 4 kan 4 hasilnya. Nah, kemudian kedua ruas dibagi 4. Oke. X sama dengan plus minus akar 4. Kenapa ada plus minus di sini? Perhatikan bahwa hasil dari kuadrat X ini adalah positif 4. Jadi, supaya hasilnya positif, berarti kan positif kali positif, positif. Negatif dikali negatif pun hasilnya juga positif. Jadi, harus ada plus min ini. X sama dengan plus minus 2. Berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Nah, jadi akar penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Oke. Intinya, MKS itu membuat persamaan kuadrat menjadi kuadrat sempurna. Akan lebih mudah mencari akar penyelesaiannya. Jadi seperti ini ya. Untuk contoh yang kedua, jika ada X tambah P dikuadratkan sama dengan C. Contoh, X dikurang 1 dikuadratkan sama dengan 9. Caranya sama. X min 1 ini kan diakarkan ya. Jadi di sini diakarkan juga. Plus minus akar 9. Kenapa plus minus? Seperti tadi ya adik-adik jawabannya. Kemudian X min 1 sama dengan hasilnya adalah plus minus 3. Berarti X min 1 sama dengan 3. Atau X min 1 sama dengan negatif 3. Jadi ini positif 3. Yang di sini negatif 3. Kemudian pindah ruas, X sama dengan 3 ditambah 1. Atau hasilnya adalah X sama dengan 4. Kemudian X sebelah sini min 3, min 1 pindah ruas menjadi plus 1. Hasilnya adalah min 2. Jadi akarnya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Lebih mudah ya. Sama caranya dengan yang pertama. Untuk yang cara ketiga ini agak berbeda. Contoh, tentukan faktor dari X kuadrat plus 6X sama dengan 16. X kuadrat plus 6X sama dengan 16 pindah ruas dulu ya. Jadi kita ubah ke bentuk umum persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 6X dikurang 16 sama dengan 0. Nah, caranya adalah dengan menentukan kuadrat sempurna dari persamaan kuadrat yang ini. X kuadrat ditambah 6X. Kita ingat bahwa X tambah A jika dikuadratkan itu hasilnya adalah X kuadrat tambah 2X tambah A kuadrat. Nah, ini yang diingat-ingat nih, ada rumus tambahan untuk bagian ini. Jadi ini kan 6, ini kan 2 nih ya. Jadi 6 bagi 2 hasilnya 3. Jadi X tambah 3 jika dikuadratkan hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2 kali 3. Sesuai yang ini ya. Jadi A-nya 3 di sini. Ini 2 dikali 3 ditambah 3 kuadrat. X kuadrat ditambah 6X tambah 9. Cocok kan di sini? Oke, lanjut. Kita butuhkan adalah X kuadrat tambah 6X. Kembali kita ke sini. X kuadrat tambah 6X min 16 sama dengan 0. Yang sebelah sini adalah kita ganti jadi X tambah 3 dikuadratkan. Karena ada penambahan 9, sedangkan di sini tidak ada angka 9 ya. Jadi kita kurangkan dengan 9. Terus dikurang dengan 16 dari soal sama dengan 0.
Jadi X min 3 dikuadratkan sama dikurang 25 sama dengan 0. 25 pindah ruas menjadi plus 25. Kemudian diakarkan jadi plus minus akar 25. Sesuai yang dengan kasus kedua tadi. Jadi X plus 3 sama dengan plus minus 5. Berarti X plus 3 sama dengan positif 5 atau X plus 3 sama dengan negatif 5. Kita pindah ruas jadi 5 dikurang 3 2 atau negatif 5 dikurang 3 negatif 8. Jadi akarnya adalah 2 atau negatif 8. Nah, jadi ada 3 cara, 3 kasus untuk melengkapi kuadrat sempurna. Intinya, melengkapi kuadrat sempurna adalah membentuk kuadrat sempurna agar persamaan kuadrat tersebut lebih mudah untuk dicari akar penyelesaiannya. Next, kita akan bahas metode yang terakhir, yaitu rumus ABC. Bagaimana ya tentang rumus ABC itu? Rumus ABC ada rumusnya. Rumusnya cuma satu, yaitu ini. Dihafal ya adik-adik, X1, 2. X1 dan X2 dibaca ini ya. Dibacanya X1 dan X2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi pernya panjang di sini per 2A. Nah, tidak ada kasus khusus. Jadi selama hasil dalam akar ini tidak sama dengan 0, maka rumus ini berlaku. Ini lebih gampang dan lebih general. Contoh nomor 1. Tentukan akar dari ini 2x kuadrat plus 5x min 2 sama dengan 1 kan. Kita pindah ruas dulu ya. 1 ini pindah ruas jadi 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Oke, maka kita dapat A-nya berapa? 2, B-nya 5, dan C-nya adalah negatif 3. Kemudian kita masukkan ke rumus. X1 dan X2 adalah min B, B-nya kita ganti dulu. Min B-nya adalah 5, min 5 plus minus akar B-nya 5 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 2, C-nya min 3 per 2 dikali A, A-nya 2. Sampai sini paham? Kita ganti min 5 plus minus ini 25 dikurang 24. Karena ada min kali min plus jadi plus 24 per 4. Hasilnya adalah min 5 plus minus 7 per 4. Di sini ada 2. Yang pertama X1 yaitu yang positif, min 5 ditambah 7 per 4, X2 yang negatif, min 5 dikurang 7 per 4. Jadi X1 itu 2 per 4 atau 1 per 2. Sedangkan X2 nya min 12 per 4 yaitu min 3. Nah, jadi akar penyelesaiannya adalah setengah atau min 3. Oke, intinya metode untuk rumus ABC ini adalah menggunakan rumus ABC itu tersendiri, yaitu yang ini, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sudah kita bahas nih lengkap dengan 3 metode. Ini ada di video yang kedua, ini ada video yang ketiga. Kemudian ternyata di soal persamaan kuadrat itu ada soal cerita yang aplikatif. Contohnya adalah ketika kalian menendang bola, kalian dapat menentukan detik keberapa bola tersebut akan menyentuh tanah. Untuk ini akan kita bahas di video selanjutnya, yaitu persamaan kuadrat bagian 4, tentang bagaimana ya menyelesaikan persamaan kuadrat pada soal cerita dan metode apa yang paling efektif. Nah, untuk menantikan video selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share serta like-nya ya sahabat cerdas. Sehat selalu, salam sahabat cerdas.